warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jenny Shirley dengan NPM 22411203 dari kelas manajemen 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data, populasi, sampel, dan penyajian data. Data dan variabel. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Yang kedua, variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Yang ketiga, variabel diskrit adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Yang terakhir, variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Data dan variabel. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Yang kedua, variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Yang ketiga, variabel diskrit adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Yang terakhir, variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Yang selanjutnya, data menurut skala pengukuran. Yang pertama, nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok, contoh jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, atau manajemen dan akuntansi. Yang kedua, ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya, tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA. Skala perusahaan, yaitu besar dan sedang. Data menurut skala pengukuran. Yang pertama, internal. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval. Antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya, temperatur. Yang kedua, rasio. Selain memiliki sifat data internal, skala rasio memiliki angka 0 dan membandingkan antara dua nilai mempunyai arti. Contohnya, tinggi badan, berat badan, dan waktu. Jenis dan menurut sifatnya. A. Kualitatif. Berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen skala pengukuran atau nominal atau ordinal. Yang selanjutnya, data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya, prestasi siswa sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, dan penyeluruhan BOS sangat lancar. Yang B, kuantitatif. Yang pertama, mengindikasi seberapa banyak atau how much continue. Yang kedua, data selalu numerik. Yang ketiga, skala pengukuran, yaitu inter dan rasio. Yang keempat, misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80. Yang selanjutnya, biaya SPP per bulan sejumlah 100.000. 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus dan sebagainya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang diangkat oleh penulis, sehingga dengan adanya rumusan masalah, penulis akan berusaha mencari jawaban atau memecahkan masalah. Jenis data menurut sumbernya. Yang pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan kecandaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data siswa, data prestasi siswa, dan sebagainya. Yang kedua, eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar satu organisasi bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daftar beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan atau demand, dan sebagainya.
Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang selanjutnya, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BI, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, tendensi sentral pengertian merupakan ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya dan selanjutnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya. Nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan terletak di urutan paling tengah. Ukuran perumusan. Ukuran perumusan menunjukkan di mana suatu data memutuskan suatu kumpulan pengamatan memusat atau mengkelompok. Pada umumnya, data akan memusat pada nilai-nilai rata-rata hitung, median, dan modus rata-rata hingga jumlah semua nilai dan rata-rata dihitung banyaknya data. Jenis-jenis ukuran nilai pusat. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai rata-rata dari data-data yang ada. Jumlah semua nilai data rata-rata dihitung sama dengan jumlah data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.